Kami mengasihi Engkau Bapa di surga. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami sangat menghargai pemberian-Mu, yaitu Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami sangat menghargai Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau kerjakan saat ini. Kami bersyukur kami makan roti hidup itu. Kami makan dari Tuhan Yesus. Kami minum air yang tidak pernah berhenti. Kami tidak merasa haus lagi karena Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau Bapa. Kami bersyukur Bapa di surga. Bapa, kami akan dengarkan firman Tuhan berbicara lebih dan lebih lagi. Dan kami bersyukur kami duduk dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari silakan duduk. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Wow, dahsyat, dahsyat. Kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Hari Pentakosta itu bukan hanya minggu lalu ya. Setiap hari kita datang mencari Dia. Tuhan hadir. Tuhan datang dan Roh Kudus ada di dalam kita. Haleluya. Bersemangat mendengarkan firman? Amin. Luar biasa. Kalau kita udah larut dalam hadirat Tuhan rasanya ingin terus dan lanjut. Tapi Bapak Ibu Saudara, hadirat Tuhan tetap ada. Tetap ada dan sekarang Tuhan hendak berbicara. Amin. Firman Tuhan pada saat ini saya berikan judul Suara siapa yang engkau dengar? Yaitu pertanyaan. Suara siapa yang engkau dengar? Luar biasa tadi. Saya juga gak janjian sama Daniel, worship leader kita. Lagu penyembahan tadi itu yaitu Arise Haleluya. Di tengah musuh datang justru saya menyatakan haleluya. Waktu saya persiapan firman ini, lagu tersebut yang terngiang. Bahwa kita mendengar suara siapa. Puji Tuhan. Sepanjang kita hidup, kita semua sekalipun kita sudah menjadi orang percaya, kita tetap dalam pergumulan, tetap dalam peperangan. Lebih lagi setelah kita menjadi pengikut Kristus, orang-orang percaya di dalam Kristus, kita mengalami peperangan setiap waktu. Peperangan bukan melawan darah dan daging, demikian kata firman, tetapi melawan roh-roh jahat. Amin. Setiap waktu. Bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam pikiran-pikiran kita sendiri. Tiap hari, bahkan setiap waktu kita harus melawan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Suara siapa yang kita dengar, yang engkau dengar? Ada 3 suara yang kita dengar. Yang pertama, suara dari Tuhan. Roh itu berbicara. Roh Tuhan berbicara. Dan itulah suara Tuhan yang kita kenal. Kalau ini Alkitab kita adalah firman Tuhan yang tertulis. Dan Tuhan Yesus adalah firman Tuhan itu sendiri. Dan Dia berfirman, itulah suara Tuhan. Amin. Yang kedua, suara roh jahat atau suara setan, suara iblis. Yang ketiga, suara roh kita sendiri, roh manusia. Karena yang di dalam kita, roh kita ini, semua yang memiliki roh dia bersuara. Roh Tuhan bersuara, roh setan bersuara, roh manusia juga bersuara di dalam pikiran-pikiran hati kita. Nah, di dalam manusia sendiri suara tersebut bisa kalau saya jelaskan ada 2. Yaitu suara yang masih dalam kegelapan, jahat karena masih hidup dalam kegelapan, tidak di dalam Kristus. Tapi juga ada suara kita sendiri yang sudah dibersihkan karena kita sudah menjadi anak-anak terang. Kita di dalam Kristus. Jadi kita memiliki pikiran-pikiran Kristus. Karena suara Tuhan sudah membersihkan pikiran-pikiran kita sendiri. Kita mau lihat beberapa ayat. Saya mau mulai dulu dari Matius 4 ayat keempat. Matius 4 ayat keempat. Suara Tuhan. Tuhan Yesus berkata, waktu itu Tuhan Yesus digoda oleh iblis.
Waktu dia berpuasa 40 hari, 40 malam, kemudian setan datang menggoda, dan ini kata Tuhan Yesus, tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah suara Tuhan. Amin. Bisa mengikuti ya, itu suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu membuat kita hidup. Manusia hidup bukan dari makan. Di sini roti, tapi maksudnya adalah nasi, segala macam lah. Manusia bukan hanya hidup dari situ, tetapi firman Tuhan itu membuat kita hidup. Kalau kita nggak punya firman, kita mati. Pertama, suara Tuhan keluar dari Tuhan, disebut firman Allah. Dari 1 Petrus 5 ayat ke-8 kita akan lihat mengenai suara setan, suara iblis. 1 Petrus 5 ayat ke-8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Suara iblis ini digambarkan, iblis sendiri digambarkan sebagai singa. Nah suaranya itu aum-aum, suara mengaum-ngaum. Seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu Saudara, sebelum singa itu kelihatan di depan mata kita udah bisa tahu dia hadir. Lewat apa? Aumannya. Waktu dia mengaum di balik sana, jauh di sana, aum. Suara singa itu sudah terdengar dan semua hewan lain di hutan gemetar. Karena suara belum hadir. Iblis itu punya suara seperti itu. Suaranya mengintimidasi, mengkhawatirkan, menggentarkan, membuat langsung bingung, langsung gemetar. Kekhawatiran itu suara iblis. Singa yang mengaum-ngaum, dia bersuara dulu, tapi dia tidak bisa langsung mencaplok, menelan orang. Bapak Ibu Saudara, setan tidak bisa langsung menguasai hidup anak-anak Tuhan. Tidak bisa, tetapi dia bisa bersuara. Makanya suara siapa yang engkau dengar? Penting sekali kita harus memilih suara mana yang perlu kita dengar dan yang harus kita dengar. Iblis dia terus konstan, dia terus berusaha mengaum-ngaum keliling. Tapi dia tidak bisa langsung menelan, dia bersuara. Dan dia mencari orang yang dapat ditelan. Jangan menjadi orang yang dapat ditelan. Iblis tidak seketika menguasai hidup kita atau masuk dalam hidup kita. Dia memberi umpan. Kayak orang mancing ikan, ada umpannya, cacing atau sesuatu. Kemudian kalau ikan itu makan, nah kena dia. Iblis juga gak bisa menguasai hidup kita begitu langsung. Tapi dia memberi umpan, suara-suara. Lalu satu lagi yang ketiga, suara pikiran hati kita sendiri. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ini sebagai pembukaan dari khotbah hari ini. Setelah itu baru saya masuk ke berikutnya. Mari kita baca bersama, di layar sudah ada. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, renewing of your mind, atau pikiran yang terus menerus diubahkan. Perubahannya bukan satu kali, tapi renewing itu artinya continue, terus pembaruan pikiran. Jadi roh manusia juga berbicara, pikiran kita juga bicara Bapak Ibu Saudara. Tapi pikiran kita bisa terus menerus dibaharui, dibersihkan, dicuci. Kayak orang katakan, wah dia sudah dicuci otak, dia udah dipengaruhin itu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu harus cuci otak kita. Firman Tuhan harus cuci otak kita, mempengaruhi kehidupan kita, pola pikir kita, cara kita punya persepsi tentang segala hal harus dibersihkan oleh firman. Sehingga bukan hanya pikiran kita sendiri, tetapi pikiran Kristus masuk
sehingga kita memiliki pikiran-pikiran Kristus. Amin. 3 suara. Suara siapa yang engkau dengar? Poin pertama, saya punya 4 poin hari ini. Poin pertama, untuk memudahkan kita memahami firman supaya kita bawa itu pulang dalam hati kita. Yang pertama, suara siapa yang engkau dengar akan mempengaruhi strategi perang. Suara siapa yang engkau dengar akan mempengaruhi strategi perangmu. Karena kita terus-menerus dalam peperangan rohani sepanjang hidup kita. Terlebih lagi kita sebagai pengikut Kristus lebih lagi mengalami segala gangguan, serangan, tetapi kita pemenang, kita lebih daripada pemenang apabila kita mengikuti strateginya Tuhan, bukan pikiran-pikiran kita sendiri. Saya mau berikan beberapa contoh. Ada kisah di Bilangan pasal 14, saya mau ajak kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab, mari buka bersama saya. Saya akan ceritakan dengan cepat. Di Bilangan pasal 14 ayat 39 sampai 42. Ya. Di layar sudah ada, tapi saya ajak kalau bisa buka, mari buka. Bilangan 14 ayat 39 sampai 45, di situ ada satu kisah, serangan ke bagian selatan gagal. Kisah yang sama diulangi di Ulangan pasal 1 ayat 41 sampai 46. Saya mau ceritakan begini, jadi bangsa Israel mereka sudah melakukan yang jahat di mata Tuhan karena mereka marah-marah, tidak percaya kepada janji Tuhan bahwa mereka akan merebut tanah Kanaan, tanah perjanjian, karena mereka bilang di sana banyak raksasa dan sebagainya, dan Tuhan memandang itu sebagai kabar buruk. Lalu sebelum ke ayat 39 di ayat 38, Bilangan 14, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Sisa 2 orang dari 12 pengintai. Saya tidak ceritakan ulang karena kita sudah pernah dengar dan silakan baca sendiri di rumah. Sisa 2 orang yang Tuhan berkenan untuk tinggal hidup. Yang lainnya ditumpas karena mereka menyebarkan berita buruk dan menyebabkan satu bangsa gemetar. Tidak percaya kepada janji Tuhan tetapi percaya kepada hoaks, berita tidak benar dan intimidasi iblis. Nah, lanjutan dari kisah tersebut adalah di ayat 39. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu, memang kita telah berbuat dosa. Jadi mereka sudah diberikan oleh Tuhan tanah Kanaan, tapi karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup membawa mereka masuk, maka Tuhan menegur mereka, bahkan menghukum dengan keras orang-orang di antara mereka. Jadi yang sisa yang masih hidup semua jadi gentar dan mereka menangis, mereka bertobat, mereka menyesali bahwa mereka sudah bersikap seperti itu kepada Tuhan, sudah berdosa. Jadi besok pagi mereka bilang, kalau gitu baiklah. Sekarang kami percaya, mari kita berangkat ke menyerbu tanah Kanaan tersebut. 41, tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Jangan maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Ayat 44, mari kita lihat. Meskipun demikian mereka nekat, udah dilarang, jangan maju. Kemarin disuruh maju, marah-marah. Ya udah hari ini kami mau maju, hari ini enggak kemarin, hari ini deh kami mau maju. Tapi Tuhan bilang jangan maju. Tapi mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Itu berarti satu tempat yang jauh. Kekalahan yang benar-benar telak. Orang-orang pilihan Tuhan
di mana Tuhan hadir, tabut Tuhan hadir. Ini zaman perjanjian lama ya, tabut Tuhan hadir. Mereka jalan di padang gurun juga mereka mengalami ada tiang awan dan tiang api. Tetapi pada saat mereka tidak mendengar suara Tuhan, mereka mendengar suara siapa? Suara iblis dan suara roh-roh jahat yang mengintimidasi hati mereka. Akhirnya mereka tidak melakukan seperti kehendak Tuhan. Mereka lakukan sesuai dengan strategi pikiran mereka yang gelap. Karena tidak mendengar suara Tuhan. Akibatnya mereka kalah telak. Saya mau kita lihat bersama di Ulangan pasal 1, kisah yang sama. Di situ ada tambahan penjelasan. Di Ulangan 1 ayat 41 sampai 46. Kisah yang sama. Saya bacakan ayat 44. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu dan mereka mengejar kamu seperti lebah. Saking banyaknya seperti lebah. Dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades. Yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kisahnya 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun yang seharusnya tidak usah kan. Dan pada saat mereka akhirnya tiba di tepi dan bisa mengintai tanah Kanaan, saatnya sedikit waktu lagi. Tetapi karena kembali tidak mendengar suara Tuhan, tapi mendengarkan roh intimidasi yang bersuara. Roh setan itu bersuara. Dan mereka digentarkan. Akhirnya mereka ambil keputusan-keputusan yang keliru. Strategi yang salah dan kalah telak. Dan akibatnya adalah mereka harus tinggal di situ. Disebut nama tempatnya yaitu Kades. Sepanjang waktu. Lama sekali mereka tinggal di situ. Terhambat. Tidak ada percepatan. Tidak on time. Padahal Tuhan sudah memberikan janjinya. Karena salah mendengar. Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita mendengar siapa. Karena itu akan menentukan langkah kita. Amin. Ya, penting sekali. Saya mau kasih contoh yang lain lagi. Saya berikan beberapa contoh. Ini dari perjanjian lama karena banyak kisah di sini tentang peperangan. Dan itu peperangan memang mereka lakukan secara fisik, tapi semuanya dimulai dari strategi di alam roh. Waktu Tuhan suruh maju atau Tuhan suruh berhenti tunggu atau roh-roh jahat yang mempengaruhi. Ini gambaran dari peperangan rohani kita hari-hari ini juga. Dalam 2 Samuel pasal 5, 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25. Saya ajak kalau punya Alkitab mari buka cari 2 Samuel pasal 5. Ayat ke-17 sampai 25. Terima kasih di layar sudah ada. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Kubu pertahanannya adalah ini gambaran dari dia mencari Tuhan. Dia berdoa. Ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud, ini kubu pertahanannya Daud. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Selalu harus tanya Tuhan, jangan bergerak sendiri. Daud tanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Maka Tuhan menjawab. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertanya, Tuhan akan menjawab. Dan waktu Tuhan menjawab, tentukan kita mau mentaati atau tidak. Nah, di sini Tuhan menjawab Daud. Kata Tuhan, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Siapa yang menerobos? Bukan Daud dan pasukannya, tetapi Tuhan.
Tuhan selalu hendak berbicara kepada kita. Kita yang harus mendengar dan Tuhan akan berikan kepada kita strategi. Dan waktu kita taat suara Tuhan, bukan kita yang berperang. Tuhan yang menerobos. Dia membuat terobosan. Amin. Ini tentang segala hal yang kita sedang gumulkan dalam doa. Baik itu untuk keluarga, untuk pasangan, untuk anak, untuk pekerjaan, sekolah, apa saja. Segala sesuatu yang kelihatannya ini serangan atau menghambat langkah kita. Mengganggu berkat yang seharusnya itu berkat Tuhan bagi kita. Tapi ada yang mengganggunya. Maka kita harus berperang tapi tanya kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan strategi. Dan ini yang Tuhan berikan adalah Tuhan yang maju. Di ayat 14 selanjutnya. Jadi setelah Tuhan maju. Bukan ayat 14, ayat 23. Ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi dia tanya lagi. Ia menjawab, Tuhan menjawab, jangan maju. Yang tadi disuruh maju, kali ini dibilang jangan maju. Jangan maju. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Oh, strategi Tuhan tuh lebih hebat. Tuhan bilang jangan maju, buat gerakan. Ya, mau berikan tepuk tangan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan kita itu iman. Ya, buat Tuhan berikan. Buat gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Itu jenis pohon. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Itu satu wilayah yang besar, dia berhasil memukul kalah. Bapak Ibu Saudara, waktu kita bertanya seperti Daud ini, dia bertanya kehendak Tuhan, Tuhan akan berikan kita strategi. Dan waktu Tuhan berikan strategi itu jauh lebih hebat daripada pikiran kita sendiri. Dan yang luar biasa di ayat 24 itu, kalau tadi kita sudah baca kata Tuhan yang pertama Daud tanya, kata Tuhan maju. Lalu Tuhan menerobos di depan dia seperti air menerobos. Kali ini di ayat 24 kata Tuhan jangan maju buat lingkaran. Tapi kalau engkau dengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon. Siapa yang melangkah di atas puncak pohon hutan yang tinggi-tinggi itu? Siapa yang melangkah? Pasukan malaikat Tuhan. Dia mendengar. Wah, derap tentara Allah sudah ada. Kata Tuhan kalau engkau mendengar. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Jadi sekali lagi siapa yang memukul kalah? Tuhan. Tapi yang di depan mata manusia, di depan mata musuhnya yaitu orang Filistin, musuh mereka saat itu, hari itu. Di depan mata para musuhnya mereka lihatnya Daud dan tentara Israel. Tetapi sebenarnya yang berperang bukan yang di depan mata Bapak Ibu Saudara. Yang sedang menghalangi hidupmu bukan manusia. Bukan sesuatu yang di depan mata yang disebut situasi kondisi. Tetapi ada peperangan yang tak terlihat. Yang di alam roh. Oleh karena itu Tuhan bawa kita kepada pengertian yang lebih tinggi. Sebab yang dari atas, yang di alam roh yaitu dari Tuhan sendiri. Itu jauh lebih tinggi mengatasi roh-roh lain. Itu poin saya yang kedua. Yang kedua, bahwa suara Tuhan di atas semua kuasa suara lain. Suara Tuhan selalu ada di atas kuasa suara-suara lain. Dengarkan Tuhan. Sesederhana apapun instruksinya, bukan bagian kita yang mengerjakan. Bagian kita taat mengerjakan itu, tetapi nanti Tuhan yang bekerja luar biasa. Amin. Kisah yang sama saya mau ajak lihat lagi. 1 Tawarikh 14. Ini kisah yang sama diulangi kisahnya Daud. Tapi di situ ada tambahan yang menarik. 1 Tawarikh pasal 14 ayat 8 sampai 17. Di ayat 17 saya langsung ke ayat 17. Bahwa di situ tertulis penutupnya.
Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri. Dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Jadi segala bangsa belum berhadapan dengan dia, udah gentar duluan. Beritanya viral. Karena satu wilayah besar dikalahkan. Jadi Daud belum perang ke tempat-tempat lain, semua orang sudah iya kami menyerah. Tidak usah perang sama kami berbuat apa yang diperlukan. Gentar semuanya, rasa takut datang atas semuanya. Pengaruh yang Tuhan berikan waktu kita taat kepada suara Tuhan, pengaruh itu bukan hanya sebentar, pengaruh itu jangka panjang. Tadi kita lihat waktu tidak dengar suara Tuhan, pengaruhnya atau akibatnya jangka panjang juga. Yaitu bangsa Israel tadi harus tinggal di daerah yang namanya Kades sepanjang waktu. Tidak maju-maju, lama sekali. Tetapi di sini Daud, apa yang dia lakukan dalam ketaatan itu, pengaruhnya semua bangsa mendengar dan mereka gentar. Dan itu penting sekali karena zaman itu raja-raja saling berhadapan berperang, itu zamannya Daud itu. Sehingga waktu semua gentar, mereka sedikit punya waktu untuk membangun karena ada kedamaian, gak terus diajak perang. Contoh yang lain lagi, kisah perang yang lain. Ini udah 2 kisah ya. 2 raja-raja, mari kita lihat bersama 2 raja-raja pasal 18. Dan sampai di situ kita bisa baca sendiri sampai pasal 19. Tapi saya ceritakan, Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Kali ini juga perangnya bukan perang dengan senjata-senjata yang ditusukkan, dilemparkan. Tapi dimulai dengan perang, kalau hari ini kita bilang perang sosial media, perang kata-kata, perang pengaruh, mana yang lebih didengar. Itu perangnya waktu itu. Ternyata hari ini mengulang roh yang sama pada zaman dahulu juga sudah ada. Di 2 Raja-Raja pasal 18 nanti silakan dibaca sendiri kisah tentang Hizkia, Raja Yehuda. Bagaimana dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia menghormati Tuhan, dia menguduskan bangsanya, dia menyingkirkan semua penyembahan berhala, dia bawa bangsanya datang kepada Tuhan. Kemudian datanglah serangan oleh raja namanya Raja Sanherib, Raja Asyur, itu raja yang besar, yang punya pengaruh besar pada zaman itu. Tapi perangnya begini, raja itu datangnya kirim surat. Suratnya dibacakan, jadi kalau sekarang voice note ya, atau lewat sosial media direkam, disebarkan. Nah zaman itu dia tulis suratnya dibacakan oleh kepala minuman. Zaman itu juru minum agung namanya di ayat 19. Lalu berkatalah juru minum agung kepada mereka dan selanjutnya. Jadi dia bacakan surat dari Raja Sanherib. Karena Raja Sanherib perang dengan beberapa wilayah. Nah yang di sini di Yehuda akan diserbu juga, tapi kirim surat dulu. Suratnya isinya adalah mengata-ngatai Tuhan, membandingkan Tuhan dengan dewa-dewa. Karena banyak bangsa kerajaan pada zaman itu berhasil dikalahkan oleh Raja Sanherib ini. Dia rupanya luar biasa, pasukannya hebat. Jadi semua kerajaan-kerajaan itu yang dikalahkan, masing-masing kerajaan yang kalah itu punya dewa-dewanya sendiri. Jadi tulisan ini mengatakan dewanya kerajaan ini sudah kalah, dewanya kerajaan itu. Kamu tahu kan bangsa ini besar kan, dewanya aja kalah, apalagi Tuhan kamu. Itu kata-kata yang disampaikan. Isinya adalah intimidasi. Kata-kata intimidasi. Suara iblis selalu mengintimidasi. Di ayat 26 sampai 37 di pasal 18 itu demikianlah isi kata-katanya, nanti silakan dibaca sendiri. Isinya adalah menghina Tuhan. Dan sengaja dibacakan keras-keras. Waktu itu mereka adalah kota yang berkubu, temboknya tinggi. Tempat kerajaan Yehuda temboknya tinggi, tetapi yang membacakan surat dari luar tembok, dari bawah. Lalu semua rakyat Yehuda di atas tembok ikut mendengar
apa yang dibacakan. Jadi yang diintimidasi bukan hanya pemimpinnya, tapi seluruh rakyatnya bisa dengar. Dan dikatakan, apakah kalian semua masih mau mengikuti? Itu Raja Hizkia itu, dia bawa kalian kepada celaka. Kata-kata seperti itulah. Untuk mempengaruhi hati mereka sehingga mereka semua benar, gentar, ketakutan. Itu yang terjadi. Tapi Hizkia berdoa, dan zaman itu ada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya bernubuat di pasal 19 ayat 6 dan 7. Saya mau kita lihat bersama. Pasal 19 ayat 6 dan 7. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu. Beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang engkau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Kata Tuhan, sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Dan benar kisahnya, ada kabar berita bahwa negerinya Asyur diserang, terus rajanya pulang, tetapi pasukannya masih ada di situ. Dan singkat cerita, Hizkia berdoa pada Tuhan di ayat 14 sampai 19 dari pasal 19 tersebut. Dia berdoa dan Tuhan menjawab. Saya ajak kita lihat ayat 32 pasal 19. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur, ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Ini kata Tuhan. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan mari kita baca. Aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bapak Ibu Saudara, apa yang Daud kerjakan ini sudah bukan Daud ya, ini Raja Hizkia. Apa yang Daud kerjakan dulu dalam ketaatannya selalu kepada Tuhan, dampaknya jangka panjang. Akibatnya, berkatnya jangka panjang. Sampai kota ini pun Tuhan selamatkan, kata Tuhan, karena Daud hambaku dulu dan karena aku sendiri. Sebab Tuhan dihina. Jadi sekarang Tuhan maju, Tuhan yang maju. Siapa yang menghina Tuhan? Dan singkat cerita, benar seperti yang dinubuatkan, terjadilah Tuhan yang berperang di ayat 35. Maka pada malam itu, saya mau ajak kita baca bersama. Ini kisah yang menarik. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang belum pernah baca kisah ini. Ini bagus sekali. Ayat 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroh, Allahnya, dewa-dewanya ya. Maka Adramelech dan Sarezer, anak-anaknya, anak raja sendiri, membunuh dia dengan pedang. Dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Wah, ini anak-anaknya jahat ya, penuh dengan roh jahat, roh pembunuh. Karena demikian juga ayahnya Raja Sanherib. Dari tadi kita lihat, jadi akhirnya siapa yang maju berperang? Tuhan. Malam-malam pasukan malaikat Tuhan yang berperang. 185.000 mati di perkemahan mereka sendiri. Besok paginya rajanya pulang dengan malu. Dan sudah pulang, tiba di kuil dewanya. Mungkin dia menghadap dewanya. Kenapa ya saya kalah di sana? Apakah dewa-dewa dan santet dan dukun-dukun saya kalah dari dukun-dukunnya Israel? Mungkin demikian pikirannya. Wah, dia menghadap dewanya. Tapi di rumah dewanya itulah dia justru mati dibunuh oleh anaknya sendiri. Dan anaknya naik jadi raja. Gantikan dia. Dari 3 contoh peperangan ini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi suara siapa yang kita dengar akan mempengaruhi strategi perang kita.
Yang kedua, suara Tuhan di atas segala kuasa suara lain. Apapun suara intimidasi yang datang dalam hidup kita, di pikiran, di perasaan kita, dia tidak pernah lebih hebat daripada Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, mana yang Anda pegang? Mana yang kita pegang? Mana yang kita ambil di hati kita? Firman berbicara selalu lewat khotbah, lewat renungan yang kita baca tiap-tiap hari. Bahkan kadang kayaknya kebetulan, tapi kita baca ada di HP atau dikirim teman, saudara, tapi itu firman. Dan waktu firman bicara, suara siapa yang akan kita simpan di hati kita? Mana yang akan kita renungkan? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, rasa tidak berdaya, rasa kecewa, rasa marah, atau suara Tuhan? Kita harus membuat pilihan. Strategi yang lain saya ceritakan singkat aja, nanti bisa dibaca sendiri. Ini kisah di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27 tentang Naaman disembuhkan. Itu kisah yang sering juga dikhotbahkan. Di situ Tuhan pakai suara Tuhan itu, Tuhan pakai lewat seorang gadis orang Israel yang mereka tangkap dijadikan budak dalam rumah Naaman, seorang panglima perang. Dan lewat kata-kata gadis tersebut, dia Naaman yang kena penyakit kusta diarahkan pergi ke nabi Tuhan yang ada di tanah Samaria di Israel, namanya Elia. Dan singkat cerita, Naaman pergi karena membutuhkan kesembuhan, mujizat Tuhan dia butuhkan. Dan waktu Elia memberikan perintah, katanya pergilah ke sungai di Israel. Pergilah ke sungai sana, sungai Yordan, kemudian 7 kali rendam, mandi di sungai 7 kali, nanti bersih kulitnya. Tapi kan dia tersinggung. Di ayat 11 dari 2 Raja-Raja 5 dia katakan, aku sangka setidak-tidaknya itu nabi Tuhan keluar, lalu goyang-goyangkan tangan di atas aku. Dia tersinggung. Setidaknya gini, lebih banyak sungai bagus di tempat kita daripada di sini, ini sungainya kotor. Tetapi di sekeliling dia ada suara yang berbicara lagi, yaitu hamba-hambanya bilang, Tuhan kalau itu nabi Tuhan suruh begini dan begitu yang sulit kan akan dikerjakan kan. Ambil ayam putih tengah Jumat malam, potong begini, ini pasti akan dikerjakan kan. Nah ini Tuhan bilang pergi gereja, kasih persembahan, sungguh-sungguh taat. Apa susahnya? Suara-suara di sekeliling Naaman ini bicara, apa susahnya? Itu kan perkara kecil. Kenapa tidak? Yang penting kan sembuh dari kusta. Bapak Ibu Saudara, kusta itu gambaran dari kutuk dosa. Zaman itu mereka tahu kalau orang kena kusta tidak boleh menghadap Tuhan. Mereka disebut najis. Kan bisa sembuh dari kusta. Ya sudah, Naaman dengar suara sekelilingnya ini. Orang-orang yang lebih berhikmat daripada dia. Pada mereka hamba-hambanya dia. Dan benar 7 kali dia mandi langsung bersih. Bapak Ibu Saudara, suara Tuhan itu bicara lewat banyak orang. Orang-orang yang kelihatannya sederhana, bukan siapa-siapa, sederhana. Seorang gadis ini kan dia seorang budak di dalam rumah itu. Tapi dia memiliki suara Tuhan. Dia memiliki suara Tuhan. Dan waktu suara Tuhan itu disampaikan, didengar dan dikerjakan. Tapi kembali suara hati Naaman, suara pikirannya sendiri yang belum diterangi, yang masih dalam kegelapan, tersinggung. Setidaknya nabi Tuhan itu harusnya keluar, bikin begini-gini, tangannya di atas saya setidaknya. Tapi suara yang lain bicara lagi. Tiap hari kita mendengar banyak suara. Tapi saya juga mau sampaikan di sini, bukan hanya kita mendengar, tapi suara siapa yang bicara dari mulut kita. Itu poin ketiga. Siapa yang berbicara melaluimu? Poin pertama tadi suara siapa yang kau dengar akan mempengaruhi strategimu. Yang kedua, suara Tuhan di atas semua kuasa suara lain. Yang ketiga, siapa yang berbicara melaluimu? Melalui mulut kita. Gadis itu yang sederhana itu
Suara Tuhan yang bicara melaluinya. Kesaksian tadi ya, kesaksian yang sangat memberkati Bapak Yeri. Suara Tuhan yang bicara melalui mulutnya. Sehingga memberkati, menolong orang. Amin. Suara siapa yang berbicara melalui mulut kita tiap hari kita ngomong. Coba pikirkan. Renungkan suara siapa yang lagi berbicara. Kita tidak konstan terus-menerus suara Tuhan. Seringkali suara iblis yang bicara. Dan suara kedagingan yang bicara. Di Matius pasal 16 ayat 22 sampai 23. Di situ Tuhan Yesus menegur Petrus. Petrus menarik Yesus ke samping karena Tuhan Yesus menyatakan bahwa akan terjadi. Itu pertama kali dia menyatakan dia akan mati, dia akan mengalami siksaan dan sebagainya. Tapi Petrus tarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus tegur, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Hal apa? Karena Tuhan Yesus sudah nyatakan dia akan mengalami semua, yaitu jalan salib itu. Dia akan mengalami dan dia berikan itu untuk kita. Tapi saat itu Petrus yang lihat dengan kagum Tuhan Yesus yang buat berbagai mujizat, membangkitkan orang mati. Bahkan Tuhan Yesus jalan di atas air dan berbagai hal. Jadi Petrus bilang, jauh Tuhan daripadamu. Ayat 23, tetapi Tuhan Yesus, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, apa katanya? Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Karena saat itu mereka itu berharap Tuhan Yesus menjadi Raja, Juru Selamat Mesias, tapi bukan atas seluruh umat manusia, tapi untuk Israel. Karena mereka sedang menanti pembebasan pada saat itu. Dan waktu Tuhan Yesus menyatakan apa yang akan terjadi atas dirinya, Petrus merasa, aduh, jangan ngomong kayak gitu. Bagaimana dengan image-mu yang selama ini udah diangkat-angkat mau jadi raja? Makanya dia tarik ke samping. Itu merusak image. Jangan ngomong seperti itu. Kita sudah frame yang bagus. Jangan yang seperti ini. Tapi kata Tuhan Yesus, enyala iblis. Padahal Petrus bukan iblis kan? Petrus salah satu murid Tuhan Yesus. Tetapi saat itu setan pakai mulutnya berbicara. Suara siapa yang berbicara melaluimu, Bapak Ibu Saudara? Siapa yang lagi bicara melaluimu? Saat itu Petrus dipakai oleh iblis untuk berbicara. Bukan dia kerasukan, bukan. Tetapi iblis memakainya melalui pikiran-pikiran manusia. Karena Tuhan Yesus bilang, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi segala pikiran-pikiran manusia, logika yang masuk akal yang kelihatannya baik, belum tentu itu dari Tuhan. Tapi yang dari Tuhan pasti yang terbaik. Di kisah yang sama di Markus 8 ayat 32 sampai 33, saya mau ajak kita lihat Markus 8 ayat 33 langsung. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, karena di situ ada murid-muridnya yang lain, dia memarahi Petrus. Tadi Petrus tegur, sekarang dia kena marah. Tuhan Yesus memarahi Petrus, katanya, enyala iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu Saudara, kita belajar sesuatu di sini. Pikiran-pikiran manusia itu tidak boleh hanya itu saja yang kita miliki. Karena memang semua kita memiliki pikiran manusia. Kita harus memiliki pikiran-pikiran Kristus. Amin. Supaya suara Tuhan yang berbicara lewat mulut kita. Bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Tadi kita udah buka dengan Roma 12 ayat 2. Kita harus mengalami pembaharuan pikiran. Bagaimana pikiran kita bisa dibaharui? Bersekutulah dengan Tuhan dan firman-Nya. Itu caranya. Biarkan firman Tuhan ini mencuci. Kamu di brainwash dengan Alkitab. Yes, amin.
Saya dibersihkan dengan firman, dicuci otak dengan firman supaya memiliki pikiran Kristus. Amin. Sebab dunia ini sedang mencuci otak dengan semua pemikiran-pemikiran dunia yang kata orang itu baik. Mayoritas berkata begini, mayoritas itu bukan kata-kata Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita lihat Yesaya pasal 55 ayat ke-6, kita akan baca bersama. Yesaya 55 ayat ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Terus. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita berhenti dulu di situ, nanti kita masih akan lanjut di ayat selanjutnya. Rancangan-rancangan Tuhan dan jalan Tuhan itu jauh lebih hebat, lebih tinggi. Tadi di ayat 7 katakan rancangan orang jahat, orang fasik itu jahat. Kita ini dulu orang jahat karena kita tidak punya pikiran Kristus. Kita mengikuti jalan-jalan kita sendiri, pikiran-pikiran kita sendiri. Tetapi sekarang di ayat 8 dan 9 katakan rancangan Tuhan. Kita harus menanyakan rancangan Tuhan dan jalan Tuhan. Kalau kita bertanya, dia akan memberitahu. Percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertanya dia akan kasih tahu. Dan waktu Tuhan kasih tahu, kadang kita pikir gini, ini strategi ini saya gak pernah dengar orang lain melakukannya, saya tidak pernah lihat orang lain melakukannya. Memang tidak Bapak Ibu Saudara, karena sumbernya dari Tuhan. Dan waktu kita mentaati apa yang dari Tuhan, dia yang bekerja, dia yang bergerak. Bapak Ibu Saudara katakan amin. Ini berlaku untuk segala hal dalam hidup kita. Segala hal. Apapun yang kita hadapi, tanya Tuhan. Maka Tuhan memberitahu ayat 10. Ayat 10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kembali ke ayat 10, ayat 10 itu di situ ada tentang benih dan roti. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Waktu kita mencari Tuhan, Tuhan akan berikan firman. Dan firman tersebut berlaku untuk dua hal. Dia menjadi benih untuk kita tabur, sesuatu yang harus kita kerjakan, strategi, jalan, sesuatu yang kita harus kerjakan. Benih untuk menabur, tapi juga dia menjadi roti untuk dimakan. Kita hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman. Roti untuk dimakan. Diberi kekuatan, anugerah, kasih karunia untuk dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu kita butuhkan kekuatan itu. Amin. Dan Tuhan memberi kita anugerah, kekuatan, kasih karunia waktu dia berfirman dan kita makan firman itu. Saya mau tutup dengan ayat ini. Oh ya, poin keempat apa? Nanti saya akan lanjut lagi di ibadah kedua, tapi saya sebutkan. Poin keempat, pastikan atau tetapkan hati untuk selalu mencari suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar ada berbagai suara. Dan kita harus membuat pilihan suara siapa yang kita mau dengar. Setelah kita mendengar suara, kita mentaati suara Tuhan. Dan waktu kita taati suara Tuhan, maka kuasanya jauh lebih besar daripada suara yang lainnya. Amin. Dan waktu suara Tuhan itu sudah ada dalam kita, apa yang kita ucapkan berasal dari Tuhan. Karena yang di hati, yang disimpan, itu yang keluar di mulut.
Apa yang kita simpan di hati? Firman. Firman harus tersimpan di hati. Mazmur 119 ayat 105 kita baca bersama. Saya undang tim PW ke depan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk dalam doa. Firman Tuhan itu pelita. Dia memberi terang dan kita harus jalan di jalan terang. Jalannya Tuhan. Jangan ikuti jalan dan strategi kita sendiri. Ikuti suara Tuhan. Amin. Ya, ada beberapa hal yang akan saya bagikan secara baru nanti di ibadah kedua. Kalau Bapak Ibu bisa ikuti secara online juga atau bahkan hadir, silakan. Tapi sampai di sini Tuhan sudah menyatakan kita mari saya ajak kita buat ketetapan hati. Kalau suara-suara intimidasi mulai masuk di pikiran kita, tekanan-tekanan, hitung-hitungan manusia, pasti ini hasilnya gagal, pasti ini hasilnya begini. Sesuatu yang buruk belum terjadi tapi kita sudah pikirkan, ini biasanya begini, nanti ini arahnya ke sana, ini begini. Bapak Ibu Saudara, mari tanya Tuhan, apa jawaban Tuhan, mari kita kerjakan. Sebab kalau kita tanya Tuhan, jawaban Tuhan itu di atas. Jalan-jalan Tuhan itu di atas, lebih dari yang lainnya. Amin. Hari-hari ini banyak hamba Tuhan, saya juga mengikuti berbagai hamba Tuhan yang kita sebagai GKRI, sebagai gereja, kita mengikuti mereka juga. Karena mereka menjadi berkat seperti Apostel Maldonado dan juga beberapa yang lainnya. Banyak hamba Tuhan sudah menyatakan ya dunia kita ini ada yang sedang perang, habis pandemi, ekonomi begini, masuk resesi dan segala macam. Bapak Ibu Saudara, suara mana yang kita akan dengar? Kita harus buat ketetapan itu sekarang di hadapan Tuhan. Sebab akan lebih banyak suara-suara negatif di dunia ini yang akan datang. Lalu kita menjadi ciut kecil dan tidak mampu bergerak. Bukan hanya yang di bisnis, tapi siapa saja termasuk anak-anak yang harus cari sekolah. Katanya sekolah mahal, katanya begini, katanya begitu. Bapak Ibu Saudara, mari kita dengar suara Tuhan. Saya undang kita semua berdoa. Beberapa saat mari berdoa. Katakan, Tuhan saya mau dengar suara-Mu. Bicaralah pada saya buang semua suara-suara pikiran yang bukan dari Tuhan. Atau di hati saya semua yang bukan dari Tuhan. Hapus dengan darah Yesus, saya mau dengar suara Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Haleluya. Bapa di surga, kami telah dengarkan firman Tuhan dan kami bersama-sama berdoa. Kami mau dengarkan suara Tuhan. Berbicaralah Bapa. Kami siap mendengar. Kami berikan telinga rohani kami kepadamu. Dan waktu Tuhan bicara, kami tidak abaikan itu, kami simpan. Kami renungkan itu siang dan malam. Maka firman-Mu itu akan menjadi penerang untuk jalan hidup kami. Dan kami akan berjalan dalam terang. Waktu kiri dan kanan dalam kegelapan. Dan kami harus melalui lembah. Bahkan lembah baka, lembah kekelaman, lembah air mata. Kami tidak sendirian, kami tidak dalam gelap. Kami sedang jalan di jalan terang. Dan terang itu selalu ada karena Tuhan yang melangkah di depan kami. Setiap hari peperangan ini bukan peperangan kami. Ini milik-Mu. Ini peperangan-Mu Tuhan. Dan kami mau dengar apa kata panglima perang kami, yaitu Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang berbicara. Tiap pagi kami akan berikan telinga kami dalam doa, dalam merenungkan firman Tuhan. Bahkan sepanjang hari kami berikan telinga kami, mendengarkan lagi dan lagi, bertanya lagi dan lagi, dan mengikuti petunjuk-Mu Tuhan. Dalam doa, dalam pikiran-pikiran perenungan kami, di hati kami. Baik kami di perjalanan, kami sedang di sekolah, kami di mana saja, di kampus, di tempat kami bekerja, di tengah-tengah pasar sekalipun, kami mau dengar suara Tuhan, kami akan kerjakan. Karena Tuhan terus bekerja dan Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi. Karena Tuhan jauh lebih tinggi
Rancangan Tuhan jauh lebih tinggi, jalan Tuhan jauh lebih tinggi. Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi, tetapi Tuhan yang memerintah. Dan kami berdoa, Bapa, memerintahlah atas hidup kami. Kami serahkan. Ini diri kami, ini hati kami. Kami serahkan setiap keputusan-keputusan dalam hidup kami kepadamu, Tuhan. Kami mau dengar suaramu, pimpin kami semua, Bapa. Berbicaralah Roh Kudus. Tuhan, kami juga rindu pakai mulut kami. Kami telah mendengar kesaksian yang luar biasa tadi. Dan kami juga tahu banyak teman-teman kami dipakai Tuhan dalam perkataannya. Tapi kami rindu itu bukan hanya mereka. Saya juga Tuhan. Saya juga. Kami juga Bapa. Pakai mulut kami. Pakai mulut kami, urapi mulut kami. Biar firman yang di dalam hati kami itu yang meluap keluar. Bukan kata-kata ketakutan dan intimidasi, tapi kata-kata iman. Kata-kata penuh kuasa, keyakinan iman. Terima kasih Bapa. Bukan putus asa, tetapi pengharapan. Dan pengharapan kami pasti karena pengharapan kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih nama. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah dengar doa kami. Kami bersyukur dan kami berdoa, Roh Kudus, suaramu, sekalipun suaramu sangat lembut, kami mau dengar suaramu. Dan kami akan mencari tiap hari mencari suara Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, sebelum saya serahkan, sekalipun suara Roh Kudus itu lembut, tapi suara Roh Kudus itu jelas. Bapak Ibu, suara Roh Kudus itu jelas dan pasti. Tapi bagaimana kita dapat mendengar suara Roh Kudus? Bersekutu dengan firman. Waktu kita bersekutu, maksudnya sehari-hari contohnya kalau orang terbiasa memegang barang asli, entah duit asli atau barang dalam pekerjaannya, oh dia seorang yang kenal banget pekerjaannya, dagang tas asli. Tapi begitu datang yang sedikit palsu, feelingnya langsung kayaknya ada yang salah. Tidak langsung bisa dilihat, tapi feelingnya ada, ini kayaknya bukan, ini salah. Karena terbiasa bergaul dengan yang asli. Demikian pula biasa, saya dengar dulu kesaksian bisnis buah. Terbiasa cium baunya begitu. Orang lain gak cium baunya, tapi ini langsung cium. Ini kayaknya udah lama nih buah. Karena sudah mau bau-bau busuk. Orang lain lihat, masih ranum, bagus buahnya, baru ini. Tapi yang sudah terbiasa dengan buah-buahan, ngelihat aja atau kecium baunya, ini palsu. Demikianlah cara kita mendengar suara Tuhan, bergaul dengan Tuhan terus-menerus. Dia akan membersihkan pikiran kita akan memiliki pikiran Kristus, maka kita akan menjadi lebih tajam. Amin. Puji Tuhan.